Hai, kembali lagi bersama saya Afifah yang selalu senantiasa menemani kalian semua. Di sini saya akan membahas tentang Petrus. Petrus yang saya bahas ini bukanlah Simon Petrus yang dibahas di dalam Alkitab, melainkan Petrus yang muncul di dalam Orde Baru. Nah, sebelum itu, apa sih itu Petrus? Petrus itu adalah penembak misterius. Kenapa dibilang penembak misterius? Itu karena penembakan pada masa itu tidak diketahui identitasnya. Itulah kenapa disebut sebagai penembak misterius. Nah, para pelaku kriminal akan ditembak secara mengenaskan oleh para Petrus ini tanpa diadili. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari teman-teman melihat satu atau dua video yang saya dapatkan. Terjadi pada akhir tahun 1981 hingga tahun 1985. Korban yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang dicap dan diklasifikasikan oleh tentara sebagai orang jahat dan seringkali diidentikan sebagai pelaku kriminal. Sebutan yang paling sering ditujukan pada para korban di Jogja adalah Gali. Umumnya dipahami sebagai akronim dari gabungan anak. Si Petrus dibuat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan di era tersebut. Waktu itu, siapapun yang dicurigai sebagai Gali atau preman akan menjadi sasaran Petrus. Baik teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi mengenai Petrus, tentu kita harus tahu dong apa itu Petrus, kenapa dia bisa ada. Nah, jadi Petrus itu merupakan sebuah singkatan yang muncul pada masa Orde Baru. Ada yang mengatakan itu merupakan pembunuhan misterius, ada juga yang mengatakan itu adalah penembakan misterius. Tapi pada zaman sekarang, Petrus lebih dikenal sebagai penembak misterius. Nah, kenapa begitu? Karena para korban ditemukan banyak di dalam kondisi 3 kali tertembak di tubuh korban dengan 1 tembakan di kepala, serta ditemukan di dalam goni dengan tubuhnya tergeletak di pinggir jalan, tong sampah ataupun semak-semak. Seperti yang kita ketahui, yang di dalam video pertama tadi, Petrus ini muncul pada akhir tahun 1981 hingga tahun 1985. Sudah paham pengenalan namanya? Sekarang mari kita bahas tentang Nah, di dalam buku Political Reform in Indonesia After Soekarno, karya Herbert Crown, menyatakan di tengah ketegangan sosial dan politik, salah satu kebijakan yang ditetapkan pada masa itu ialah penanggulangan kejahatan melalui tindakan yang lebih represif dan militeristik. Nah, dari pernyataan Herbert ini, kita bisa diberitahukan bahwa pada awal 80-an, Indonesia dilanda ketegangan sosial dan politik yang cukup hebat di bawah pemerintahan otoritas Soeharto yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam industri dan infrastruktur dengan biaya yang sangat tinggi, membuat ketimpangan sosial yang lebih tinggi antara si kaya dengan si miskin, yang akhirnya tentu meningkatkan tingkat kejahatan juga dong, yang juga cukup tinggi, terutama pembegalan oleh pihak Gali. Nah, semakin menjadi liar yang menciptakan teror bagi para masyarakat biasa, tentunya di bagian kalangan bawah. Tentu hal ini mulai membuat protes dong para mahasiswa yang kepada pemerintahan yang berujung pada demonstrasi tentunya. Nah, sementara pada buku yang berjudul 30 tahun Orde Baru Membangun oleh Jailina Samili menyatakan bahwa Soeharto mengungkap bahwa kestabilitas sosial adalah prioritas utama pemerintahan. Untuk itu, ia memberikan wewenang yang sangat besar kepada para aparat militer dan kepolisian untuk menanggulangi segala bentuk ketidakstabilan termasuk kejahatan. Nah, setelah pernyataan tersebut, tentu muncullah operasi-operasi penanganan pada massal serta penindasan secara sepihak untuk mempertahankan ketertiban pada masa itu, yang sering menyelibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta cara yang tidak sah. Salah satunya itu tentu Petrus yang berujung kehilangan banyak nyawa serta penghakiman secara sepihak. Ya, hampir mirip dengan masa sekarang sih ya. Andrea Harsono dalam bukunya Petrus menggambarkan bagaimana penembakan ini dilakukan secara mendadak di kota besar, menargetkan orang-orang yang dianggap terlibat di dalam kejahatan. Nah, tidak hanya membasmi kejahatan, tapi mereka juga menciptakan teror di masyarakat. Karena masyarakat sendiri pun tidak tahu siapa pelaku penembakannya, serta siapa yang akan menjadi target berikutnya. Mungkin saja teman, sahabat, kerabat, keluarga, atau mungkin diri dia sendiri. Itu sebabnya para masyarakat, apalagi di kalangan bawah, itu merasa sangat ketakutan. Nah, meskipun banyak bukti yang ditampilkan di berbagai koran bahwa yang menjadi korban itu merupakan pelaku kriminal serta anggota Gali, tapi ada juga beberapa korban yang ternyata adalah masyarakat biasa. Nah, tentu kebanyakan ciri-ciri korban adalah bertato dan rambut gondrong. Tapi apakah semua yang bertato itu kriminal? Apakah semua yang berambut gondrong itu juga kriminal?
Nah, apa keputusan Petrus untuk langsung menembak tanpa menghakimi itu juga benar? Nah, Petrus sendiri sudah memakan lebih dari 3.000 jiwa dan membuat masyarakat ketakutan tentunya. Tapi di sisi lain, berita atau kasus-kasus kriminal juga mulai menurun yang membuat kestabilitasan kembali dalam Indonesia. Tapi ya dilanda ketakutan. Dalam berita yang saya baca dari berita BCC dengan judul Penembakan Misterius tahun 1982 hingga 1985. Walau bapak saya gali, dia tak berhak dibunuh tanpa diadili dulu. Nah, ini berita muncul di tahun 2023. Operasi tertutup yang digelar antara tahun 1982 hingga 1985 ini menargetkan orang-orang yang dicap sebagai penjahat. Nah, setelah reformasi 1998, muncul tuntutan kepada pemerintahan untuk mengusut tuntas kasus Petrus karena hal ini tentu sudah dianggap melanggar hak asasi manusia dong tentunya. Nah, Komnas HAM memutuskan untuk melakukan atau melaksanakan penyelidikan kasus ini di tahun 2008 hingga 2012. Bahkan mereka juga mewawancarai penyintas dan keluarga korban. Salah satu keluarga korban merupakan Bu No. Nah, serta mereka mendatangi lokasi pembunuhan pada masa itu. Temuan mereka menguatkan adanya pelanggaran HAM yang sangat berat. Dan barulah pada akhir Desember 2022 yang lalu, atau bisa dibilang tahun baru-baru ini, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan adanya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Salah satu pelanggarannya tentu adalah Petrus ini, penembak misterius. Nah, tanpa melalui proses hukum, walaupun tak menuntut upaya hukumnya, dengan menyiapkan sejumlah program seperti pemulihan terhadap para korban salah satunya. Nah, tentu ini hanya salah satu berita yang saya baca. Ada banyak lagi keluarga dari korban Petrus yang merasa bahwa Petrus ini sangat melanggar HAM. Nah, kalian tahu nggak? Kasus ini bahkan dibuat sebagai film dokumenter. Kasus peristiwa Petrus ini. Penembakan misterius atau Petrus ini seperti kita tahu kan merupakan operasi rahasia di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tentunya di sekitar tahun 1980-an. Film ini mengangkat cerita dari sisi korban penembakan yang dituduh sebagai preman. Jika teman-teman ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Petrus dari sisi korban yang merasa tidak adil, kalian bisa menontonnya. Nah, sebagai penutupan, saya ingin bertanya, apakah kalian ingin Petrus ini kembali di masa sekarang? Seperti beberapa komentar yang saya lihat di beberapa video, atau ada juga yang tidak ingin Petrus ini kembali. Nah, kalian pilih yang mana? Bye-bye. Kalian pilih yang mana? Jika ada salah kata atau salah, jangan salah kata. Nah, jika saya ada salah kata atau salah pemahaman, teman-teman bisa memberikan ilmu kalian di kolom komentar biar saya juga bertambah ilmu dan kita semua juga bertambah ilmu. Sekian, terima kasih. Dadah.